Bab 1085. Aku ditipu. Saat mendengar ini Daisy menggigit keras bibirnya sampai bibirnya hampir berdarah dan menatap tajam ke arah Karina. "Daisy, kamu kehabisan uang?" tiba-tiba Gusion bertanya. Daisy menjawab sambil menangis, "Aku punya uang kok, bahkan lebih banyak darimu." Gusion bertanya lagi, "Kamu tahu gak apa yang dilakukan orang kaya di negara R saat tidak bisa mendapatkan seseorang yang mereka inginkan?" "Memang apa yang dilakukan mereka?" tanya Daisy. "Kalau kamu mau ikut denganku, nanti aku jelaskan." Gusion mencoba membujuknya. "Gak mau," Daisy memarahinya. "Kalian semua pembohong dan jangan coba-coba membohongiku supaya aku mau pergi." Mereka mau membohonginya. "Tidak akan bisa." Gusion merangkul bahu Daisy dan berkata, "Sudahlah Daisy. Kalau kamu emang benar-benar kaya maka kamu punya uang untuk cari pacar yang tampan dan masih muda. Bahkan kamu juga bisa bertemu pria yang memperlakukanmu dengan baik. Nih ya aku kasih tahu, di negara R ada beberapa pria tampan dan kaya yang seperti itu. Karena kebanyakan dari mereka adalah orang kaya maka tidak akan mengemis untuk cinta. Salah satu temannya melakukan ini ketika cinta pertamanya pergi dan mencari orang lain yang mirip seperti cinta pertamanya. Karina, kenapa dia tidak tahu kalau orang kaya di negara R melakukan itu? Ayo pergi, jangan bertindak konyol di depan sainganmu." Gusion menarik pergelangan tangan Daisy dan berkata, "Ayo pergi dulu dan mengatur suasana hatimu. Supaya lain kali kalau kamu muncul di depan Karina, kamu gak akan bertindak bodoh, oke?" Daisy hanya diam, tapi sepertinya dia mulai goyah karena perkataan Gusion. Diam-diam Daisy menangis dan membiarkan Gusion menariknya pergi. Ketika Gusion pergi, dia melemparkan sapu tangan yang dipakai Daisy ke tempat sampah dan mengambil sekotak tisu di atas meja ruang tamu. "Karina, kamu mau mengirim Daisy kembali ke Inggris?" Kevin menanyakan pendapatnya. "Gak perlu, kalau kamu kirim dia kembali ke Inggris, dia akan datang lagi," kata Karina acuh tak acuh. Sebelumnya Kevin sudah mengirim Daisy kembali ke Inggris, tapi dia datang lagi. Alasan kenapa Karina sangat tenang dan tidak marah terhadap sikap Daisy karena Kevin bersikap dingin padanya dan membuat Karina tidak merasa khawatir. Setelah Gusion menarik Daisy keluar, dia masuk ke lift dan memberikan tisu kepadanya. "Nih, bersihkan dulu air mata dan ingusmu." Daisy dengan patuh menyeka air mata dan membersihkan hidungnya. Gusion tidak memperlakukannya seperti orang yang akan merebut tunangan adiknya. Lalu Kevin juga hanya mengabaikannya. Gusion menatap Daisy yang terlihat menyedihkan dan berkata, "Selain pria seperti Kevin, pria yang udah punya tunangan. Apalagi yang kamu cari, aku akan cari untukmu. Terus kenapa kamu masih mau menyukai pria tua yang udah punya tunangan?" "Gusion jangan sebut dia pria tua." Daisy menatapnya tajam dan dengan tegas membela Kevin. "Petik terbalik aku bilang fakta kok. Dia lebih tua 15 tahun darimu. Zaman dulu usia segitu sudah jadi ayah. Berarti kamu suka pria yang bisa jadi ayahmu gimana menurutmu? Ayahmu masih sehat dan kamu tidak pernah kurang kasih sayang. Apa yang kamu cari darinya sih?" Gusion sengaja mengejek Kevin untuk membuat Daisy berpikir kalau pria itu tidak sebaik yang dia pikirkan. "Gusion diamlah, kalau tidak, aku bunuh kamu," Daisy mengancamnya. "Oke, aku akan diam." Setelah selesai bicara, Gusion berjalan keluar dari lift. "Mau kemana?" tanya Daisy sambil menangis. "Pergi cari sarapan?" Gusion menjawab, "Lain kali kalau kamu datang ke rumah Karina, aku tidak akan mau menyusulmu dari Kyoto ke Leicester. Apalagi sebenarnya aku sibuk dan harus menunda pekerjaan karenamu. Aku ini harus bekerja keras dan bukan pengangguran kayak Kevin. Kedepannya kamu jangan lakukan sesuatu yang menunda pekerjaanku lagi." Begitu selesai bicara, Daisy menendang pantatnya. Karina berpikir setelah Daisy diseret secara paksa oleh kakaknya maka dia pasti akan kembali. Tapi seharian ini Karina tidak melihat wanita itu atau kakaknya datang ke rumah sampai malam hari.
Dia duduk di sofa dan melihat Kevin yang sedang mengganti obat di iungannya dan bertanya, "Menurutmu apakah Daisy kembali ke Kyoto?" "Gak tahu." Kevin bersikap cuke saat membahas wanita itu. "Kalau gitu aku coba tanya Gushen." Karina mengirim pesan pada kakaknya dan bertanya apakah dia dan Daisy masih di kota Leicester atau tidak. Gushen langsung membalas dan berkata kalau dia masih di kota Leicester dan kembali ke Kyoto besok pagi. Setelah itu dia mengirim beberapa screenshot berita skandalnya dengan Daisy. Dia memberitahu Karina bahwa sudah ditipu oleh Daisy sehingga masuk trending topik dan para fans banyak yang protes. Karina mengklik screenshot itu dan membaca captionnya. Ternyata ada seorang reporter hiburan diam-diam memotret Gushen dan Daisy saat makan malam di sebuah restoran dan berkata, "Kekasih Gushen terungkap." Kemudian Gushen memberitahu bahwa setelah masuk trending topik, dia langsung mengklarifikasi di Instagram dan berkata kalau Daisy hanya teman dan sedang pergi makan bersama. Tapi tidak lama kemudian Daisy mengaku kalau mereka adalah sepasang kekasih dan bahkan menyebut Gushen bajingan. Tidak hanya itu, tapi dia mengaku kalau Gushen sering membuatnya menangis dan tidak ingin hubungan mereka terbongkar. Akhirnya Daisy dengan ramah memperkenalkan diri kepada semua orang kalau dia adalah pacar Gushen dan seorang putri dari pengusaha kaya di Inggris. Karina tertegun ketika selesai membacanya. Kenapa jadi seperti ini? Dia menduga Daisy marah dan ingin membalas dendam pada kakaknya. Jadi dia sengaja berkata di depan media bahwa sedang berpacaran dengan Gushen. Karina membalas chat Gushen. "Karina, Daisy sangat menyusahkanmu ya." Gushen menjawab dengan voice note. Dia berkata seperti pahlawan. "Karina, aku rela berkorban punya pacar yang galak demi kamu. Kedepannya kamu harus hidup bahagia. Kalau Kevin berani buat kamu sedih, kami kakakmu akan datang kepadanya sambil bawa pisau dan memotongnya sampai mati." Bab 1086. Kakaknya yang paling lembut. Karina merasa tersentuh dan ingin tertawa. Ketika ingin membalas, Gushen mengirimnya voice note. Tapi Karina mengubahnya menjadi pesan teks. "Karina tenanglah. Daisy iseng karena sedang marah. Tunggu dia sampai tenang dulu. Aku akan kasih tahu fans kalau kami putus saat dia kembali ke Inggris dan aku akan bilang pada fansku kalau aku baik-baik saja setelah putus." Karina mendengar dengan suasana hati yang tidak rumit. Dia berpikir sebentar lalu menjawab, "Karina, Kak, sebenarnya kamu tidak perlu berpacaran dengan Daisy. Kamu bisa klarifikasi kalau tidak punya hubungan spesial dengannya. Kamu juga bisa kasih tahu kalau Daisy suka Kevin. Gushen, sudah lupakan saja soal Daisy menyukai Kevin. Aku merasa kalau Daisy bukan wanita jahat, dia hanya sedang sedih karena menyukai Kevin. Aku tidak mau pakai cara seperti tadi lagi, aku tidak mau buat dia sedih lagi." Karina tahu dari dulu bahwa kakaknya ini yang paling lembut dari kakaknya yang lain. Karina merasa siapapun gadis yang akan dinikahi Gushen adalah wanita yang sangat beruntung. Mereka mengobrol sebentar sampai akhirnya Kevin mengingatkan bahwa sudah waktunya untuk tidur dan Karina mengucapkan selamat malam pada kakaknya. Karina berbaring di tempat tidur dan menatapnya. "Kevin, kakak aku udah punya pacar, loh." "Oh ya." Kevin berkata dengan lembut sambil menatapnya. "Iya, pacarnya adalah Daisy," kata Karina. Kevin terdiam selama beberapa detik dan berkata, "Aku akan telepon Gushen sekarang untuk mengucapkan selamat." Lalu dia duduk di tempat tidur dan mengambil ponsel untuk menelepon. Karina tertawa saat melihat sikapnya yang sangat cepat berubah. "Aku kira kamu tidak peduli tentangnya. Mana mungkin aku tidak peduli? Tentu saja aku peduli soal percintaan kakak iparku. Sebelumnya dia bilang sering melihat kita bermesraan. Tapi sekarang dia bisa melakukannya juga dan aku harus mengucapkan selamat." Kevin berkata dengan ekspresi serius. "Haha, lupakan saja. Sebaiknya kamu jangan telepon kakakku karena dia sedang kesal karena perbuatan Daisy." Karina mencubit pipinya. "Kakak bilang dia berkorban begitu banyak dan kalau kedepannya kamu berani buat aku sedih dan perlakukan aku dengan buruk, dia akan membalas dendam padamu." Kevin berkata,
Emangnya aku pernah perlakukan kamu dengan buruk? Untuk sekarang belum pernah, tapi tidak tahu ke depannya. Jadi tetap seperti ini ya, ucap Karina sambil tersenyum. Iya, Kevin menaruh ponselnya dan berbaring di tempat tidur. Ayo tidur, selamat malam, kamu tidak jadi telepon Gushen untuk mengucapkan selamat? Karina bertanya sambil mengangkat alisnya. Tidak jadi deh, aku tidak mau buat dia kesal. Kevin berhenti sejenak, aku akan telepon dia besok. Karina mengira Kevin sedang berbaik hati, tapi ternyata dia hanya menundanya. Dia menyentuh dada Kevin dengan jarinya. Kamu jahat banget sih, aku tidak bilang kalau aku orang yang baik. Katanya, Karina menyerah untuk memberitahunya dan memilih untuk tidur. Keesokan paginya Gushen terbang kembali ke Kyoto bersama dengan Daisy pacarnya. Ternyata di bandara Kyoto ada banyak wartawan yang mengambil foto saat Gushen dan Daisy sedang berjalan. Tentu saja mereka pasti akan jadi trending topik lagi. Fansnya pasti akan sedih. Kevin menelepon Gushen saat dia baru tiba di rumah keluarga River. Karina memintanya untuk menyalakan loudspeaker supaya bisa mendengar reaksi kakaknya nanti. Kevin menaruh ponsel di atas meja dan bertanya dengan tenang. Gushen, kamu sudah tiba di Kyoto? Iya, ini baru sampai di rumah. Kamu mau ngapain? Gushen menjawab dengan kesal. Gak apa-apa kok, cuma mau bilang terima kasih, kata Kevin. Gushen berkata, tidak perlu bilang makasih. Pokoknya ke depannya kamu harus perlakukan Karian dengan baik dan jangan buat dia kecewa. Anggap itu sebagai balas budi atas bantuanku ini. Kakak keempatku gak bisa kalahkan kamu. Tapi kalau kamu berani buat adikku sedih, kami akan bekerja sama untuk memotongmu jadi daging cincang dan akan ku buat jadi roti. Makasih ya, aku akan buktikan dengan tindakanku. Dan selamat atas hubunganmu, aku ucapkan ini dengan tulus loh, kata Kevin sambil tersenyum tipis. Sialan, Kevin, dasar bajingan, sudah aku tidak mau lihat kamu lagi. Selesai berteriak, Gushen langsung mengakhiri panggilan. Karina mendengar telepon itu berakhir dan tersenyum saat membayangkan kakaknya berteriak dan memarahi Kevin. Dia berkata, dasar nakal sudah kubilang jangan goda Gushen. Kamu juga setuju, kan? Kevin berkata dengan ringan. Sudah jelas Karina juga mau melihatnya. Ih, tidak kok. Kapan aku setuju kamu menggoda kakakku? Kamu bicara omong kosong, Karina menyangkal dan menggelengkan kepala. Kevin mengubah topik pembicaraan. Karina, kamu mau pergi ke suatu tempat? Kenapa kamu tiba-tiba nanya gitu? Karina terkejut dan berpikir dalam hati, apakah Kevin lagi buat rencana untuk bulan madu setelah nikah? Oh my god, dulu aku sering pergi keliling dunia, tapi tahun ini belum. Jadi ayo kita pergi beberapa hari, Kevin mengatakan keinginannya. Dulu Kevin pergi ke beberapa tempat untuk melihat penyakit langka dan mencoba mengobati orang sakit dan juga mencari terobosan dalam keterampilan medisnya. Tidak semua penyakit langka bisa disembuhkan dan hanya punya sedikit peluang untuk sembuh. Kevin akan tinggal sebentar di setiap tempat yang dia kunjungi untuk mengobati orang sambil menikmati pemandangan saat perjalanan. Sepertinya Karina terlalu banyak berpikir. Dia mengira Kevin sedang merencanakan bulan madu. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku sudah pernah pergi ke hampir seluruh tempat wisata populer di dalam dan luar negeri, karena merasa terlalu nyaman dan menyenangkan saat bersama Kevin. Karian bahkan tidak pernah berpikir untuk pergi jalan-jalan dengannya. Keluarga River yang kaya sehingga dia bisa pergi kemanapun yang dia mau bersama orang tua atau kakaknya. Oleh karena itu Karina sudah pergi ke banyak negara bahkan banyak tempat di negara ini. Selain Kyoto, kota favoritnya adalah kota Leicester. Kalau gitu aku yang akan merencanakannya. Kevin melihat Karina tidak menolak dan akan langsung membuat rencana. Oke, Karina mengangguk. Sejak masuk industri komik, dia jarang bepergian karena tidak mau menghabiskan waktu untuk jalan-jalan dan menunda pekerjaan. Pria ini berkata kalau dia kan merencanakan tempat untuk pergi. Jadi, kemana mereka akan pergi?
Karina merasa tidak sabar dan bersemangat saat membayangkan dia akan pergi jalan jayan bersama kekasihnya.